Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Success people, I grow, I go, I glorify. Praise anointed people, I grow, I go, I glorify. Ya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, buat kasih setiamu bagi kami. Terima kasih atas perkenanan Tuhan bagi hidup kami. Kami mengucap syukur apa yang sudah Tuhan kerjakan, tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik, dan sungguh-sungguh sangat baik bagi kami. Terima kasih karena semua yang dahsyat dan luar biasa sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sangat mencintai-Mu, kami terkagum kepadamu. Jika kami merenungkan, mengingatkan akan apa yang sudah Kau kerjakan bagi kami, sungguh kami terpesona keagungan-Mu. Bapak terima kasih. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mau belajar bersyukur dengan setiap keadaan kami. Bapak terima kasih karena Kau baik, Kau sangat luar biasa bagi kami. Kau telah menyertai kami, telah memberkati kami. Kami menyambut berkat-Mu hari ini, berkat kesehatan dan umur panjang. Kami menerimanya, apa yang sudah Kau sediakan bagi kami. Kami menerimanya, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Semua yang dahsyat dan luar biasa yang dari Tuhan, yang terus terjadi dalam kehidupan kami, yang mengalir seperti gelombang air laut, memenuhi hidup kami. Kami menyambut berkat-Mu, kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, kemenangan, promosi. Kami sudah menerimanya, kami telah menerimanya, dan kami mau hidup dalam kesadaran bahwa kami sudah menerimanya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita menyembah Dia dalam bahasa roh. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau baik. Kami memuji-Mu, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, karena Engkau baik.
Shakata Kayara la bara la bara la bara. Uriara la bashanda yara la barukara la la yara la bayara la bara bara la bayara. Uria basando yara bayara la yara la bashanda kara yara la yara. Uria baba shanda yara yara la yara la bara la bayara la bashakata kayara la yara. Shanda kara yara la bayara la bayara la bara la bara. Uria baba shanda yara yara la yara la bayara la basanda yara 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 bara bashanda kara yara yara bara la bayara la bara la. Oh yara basanda yara bayara basanda kara la baye. Uria la bashanda kara yara la bara la bara la bara la bara. Uria bayara la bashakata kayara la yara la bara la bara la bara la bara. Ura basanda kayara la bashanda kara yara la bara la bara la bara la. Ira bashakata kayara la bayara la. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila ku pandang bulan dan bintang, bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan.
dan bintang. Ajaib mulia, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. 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 Oh, haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Bila ku pandang gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk, hening dan sejuk sekelilingku, gunung lembah yang menghijau, di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Oh, damai sejahtera, damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh, damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya.
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan bila ku pandang hasil karyamu. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, hening dan sejuk sekelilingku. Burung bernyanyi memuji Engkau, di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahtera, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikaralala masyanda yarala yarala yarala. Oh haleluya, haleluya. Shigiria rama yarala yarala yaraba shando. Terima kasih Tuhan. Oh, shiarala yaraba she. Irala yarala bashanda yarala yarala bashando. Yarala bashanda kara yarala bashanda karala yarabaya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, 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 haleluya.
kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur pagi ini ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami berterima kasih atas cinta-Mu. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan pada pagi ini. Kami menyambut segala semua yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan yang terus terjadi, yang sedang terjadi dan terus terjadi atas kehidupan kami. Kami menyambut. Terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar firman-Mu pagi ini. Terima kasih, berkati Tuhan hamba-Mu, urapi kami semua, juga jemaat-Mu, umat Tuhan yang sedang menonton live streaming ini, ibadah ini. Tuhan, berdoa berkati mereka. Biar kami hari ini belajar sesuatu Tuhan, sesuatu yang mengubah, sesuatu yang membuat hidup kami dalam suatu terobosan, mengalami terobosan dan kemenangan, sesuatu yang mengubahkan. Kami belajar tentang bagaimana doa yang efektif Tuhan, doa yang bersungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, pagi ini, selamat pagi ya. Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan, ya, tentang doa. Ya. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal 11. Firman Tuhan tentang doa. Bapak Ibu, kenapa banyak, terus terang saya juga mengalami sesuatu yang dimana waktu-waktu dulu saya itu mengalami frustrasi dalam berdoa. Karena doa-doa yang saya naikkan, panjatkan pada Tuhan adalah doa-doa yang sepertinya tak kunjung-kunjung dijawab. Ya. Dan bahkan saya berdoa dan kemudian doa itu tidak dijawab. Saudara perhatikan saja ya, dalam pertemuan doa ya, biasanya dalam pertemuan doa, pada ibadah doa, yang sering hadir dalam doa itu pasti ibu-ibu ya kan? Banyak ibu-ibu, banyak perempuan, tapi laki-lakinya sedikit ya. Kenapa? Karena ya laki-laki ya, ini kebiasaan yang sering kita lihat. Karena laki-laki seringkali berdoa dan doanya sepertinya seolah-olah tidak dijawab Tuhan. Dan akhirnya membuat apa? Membuat seorang pria, atau saya lebih khususkan lagi ayah, bapak, itu membuat mereka malas berdoa. Pengen juga. Sebetulnya tidak juga dia ngomong seperti itu, tetapi secara sikap, secara tidak sadar, karena doa tidak dijawab, ya akhirnya jadi malas berdoa. Nah, coba Bapak Ibu Saudara sekalian bayangkan, seandainya setiap kali saudara berdoa dan doamu dijawab Tuhan, betul? Betapa senangnya saudara berdoa. Betapa sukanya saudara berdoa ketika doamu dijawab Tuhan. Betul? Ketika saudara meminta, atau ketika saudara berdoa dan doamu itu dijawab, dan doamu itu apa yang kau harapkan itu diberikan, pasti saudara mengharapkan sesuatu dengan orang tuamu, dengan papamu, ya, tinggal bilang, "Pak, boleh nggak Pak?" Atau, "Pak, saya mau minta ini." Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika katakan boleh ya silakan, atau tanpa diminta dikasih, "Nih, saya tahu kebutuhanmu," dikasih. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang ayah itu dia mengerti kan kebutuhan anaknya. Seorang bapak itu mengerti akan segala sesuatu kebutuhan yang diberikan, yang diperlukan oleh anaknya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu hal yang sangat mendasar yang harus saudara pahami ketika kita belajar tentang doa. Yang pertama, sadari dulu bahwa engkau adalah anak. Sadari betul-betul bahwa engkau adalah anak. Sadari dulu statusmu, pikirkan dulu, renungkan dulu. Bagaimanakah status seorang anak itu? Bagaimanakah status seorang ayah? Letakkan dirimu sebagai anak yang baik, dan letakkan ayahmu adalah bapak, itu adalah bapak yang baik. Ya. Kita bisa lihat di Lukas pasal 11 ya. Ayat yang ke-1
Ya, sebentar ya. Coba kita lihat Lukas 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Ya, perhatikan. Dalam firman Tuhan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa. Yesus berdoa di salah satu tempat. Saya minum dulu ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, para murid melihat dia. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat, ya, belajar bagaimana doa yang efektif. Bagaimana murid-murid melihat kepada Yesus, belajar dari Yesus, bagaimana Yesus berdoa. Lalu mereka berkata, ketika ia berhenti berdoa, ketika Yesus berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Kenapa murid ini meminta Tuhan untuk mengajar mereka berdoa? Karena dia melihat bahwa doa Tuhan Yesus itu adalah doa yang sangat efektif. Dan bahkan sebelumnya mereka tidak tahu bagaimana cara yang berdoa yang baik. Ya. Nah, Tuhan berdoa dengan efektif, Tuhan berdoa dengan cara seperti itu, dan mereka melihat, wow. Tetapi satu hal yang saudara perhatikan, setelah sekian lama perjalanan mereka, ya, tentu dong mereka melihat Yesus menyembuhkan orang, betul kan? Tentu dong mereka melihat Tuhan Yesus banyak berjalan dan setiap orang yang sakit orang sembuh. Ya. Tetapi anehnya ketika mereka melihat Yesus berdoa, mereka tidak meminta Tuhan Yesus ajarkan kami bagaimana membuat mujizat. Tetapi mereka berkata, murid ini berkata, "Tuhan, ajarkan kami berdoa." Why? Kenapa? Kenapa mereka murid meminta supaya diajarkan berdoa, Bapak Ibu? Karena mereka tahu bahwa sikap doa itu adalah sikap, atau doa itu adalah suatu cara berhubungan antara seseorang kepada Tuhan. Nah, itu yang mereka kagum. Mereka melihat bagaimana Yesus berdoa, melihat Yesus berdoa kepada Bapa. Mereka melihat bagaimana kalimat Yesus, mereka melihat bagaimana sikap Yesus, mereka melihat bagaimana cara Yesus. Dan itu yang membuat mereka terpesona, membuat mereka terkagum akan apa Yesus lakukan. Karena disitulah letak inti dari suatu hubungan, doa. Bapak Ibu, doa, saya boleh kasih sama dengan adalah hubungan. Doa adalah suatu fellowship, suatu persekutuan, itu doa. Doa tidak hanya berbicara tentang sesuatu meminta, tapi doa itu berbicara tentang suatu hubungan. Ya. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus jawab Yesus kepada mereka, ya, dan ayat ini juga ada tertulis dalam Matius pasal 6, ya. Kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa dikuduskanlah namamu, ayat yang kedua, ya. Datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, ya, doa ini yang kita sering sebut dengan doa Bapa kami, ya. Sebetulnya ini memang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, tapi ini bukan doa yang bukan berbicara tentang doa yang apa ya? Orang katakan, wah, ini doa yang sempurna, ya. Doa yang perfect karena Tuhan Yesus mengajarkan. Oke, maksud saya, ini Tuhan Yesus mengajarkan, tetapi doa ini hanyalah suatu format yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Ini bukanlah doa sesungguhnya. Doa sesungguhnya itu adalah hubungan. Hubungan pribadimu dengan Tuhan, itu doa yang sesungguhnya. Ini hanyalah doa Bapa kami, ini hanyalah suatu format doa yang dibuat oleh Tuhan, yang diajarkan Tuhan. Saya sering kali Bapak Ibu melayani orang-orang dulu, ya, orang-orang yang lahir baru, bertobat. Ya, sampai sekarang juga anak-anak yang di rumah, orang-orang yang baru kenal Tuhan, Bapak Ibu, ya. Saya ajar mereka bagaimana cara berdoa. Saya ajar mereka caranya. Doa itu seperti ini. Yang pertama bersyukur. Panggil, Bapa terima kasih, kami bersyukur atas kebaikanmu. Saya ajarkan.
Suatu format. Jadi doa Bapa kami itu adalah suatu format doa. Tetapi itu bukanlah doa yang sesungguhnya. Doa yang sesungguhnya adalah hubunganmu dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, murid-murid tidak pernah meminta mujizat, Bapak Ibu, yang diajarkan kepada Yesus. Ya, mereka tidak pernah minta untuk Yesus mengajarkan mereka membuat mujizat, tetapi mereka meminta agar Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Nah, kalau mau meminta Bapak Ibu, seseorang mengajar kepada kita, ya tentu ya kita harus datang kepada seseorang yang ahli dalam berdoa, ya kan? Maksudnya ahli dalam bidangnya, maksudnya. Kalau kita mau minta seseorang mengajar kita main musik, ya seperti saya lagi sebelum COVID kemarin, sebelum corona, anak kami JF sedang kursus melatih kursus keyboard, piano, ya. Saya datang pada siapa? Pada ahlinya. Ada ahlinya di Kasongan, ya. Saya minta dia untuk latih anak kami. Datang pada ahli untuk bisa melatih dia. Iya. Bisa tidak kita mau berlatih keyboard, datang kepada ahli sepak bola, ya. Atau yang mahir dalam bermain bola. Atau kita mau melatih anak kita supaya bisa main bola, jago main bola, tapi datangnya kepada ahli pemain gitar. Kan nggak bisa. Jadi datang pada ahlinya. Sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus, mereka meminta kepada Yesus karena mereka lihat Yesus, mereka kagum, mereka terpesona kepada Yesus, ya. Nah, murid Tuhan Yesus tahu, ya, mereka sangat terpesona melihat Yesus berdoa. Mereka melihat dari semua apa yang Tuhan Yesus lakukan, ya. Cara Yesus berdoa, ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-5-nya, lalu katanya kepada mereka, jika seseorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Ya. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat dibangun dan memberikannya kepada saudara. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Bapak Ibu, ya, jangan berdoa seperti orang yang munafik, Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat firman Tuhan, ya, di ayat yang ke-5, jika seorang di antara kamu yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, ya. Kita bisa lihat sebentar dulu. Matius 6. Kita lihat di Matius 6. Kita lewat dulu. Yang itu kita lihat di Matius 6 saja. Oh, haleluya. Matius 6. Ayat yang ke-5. Matius 6 ayat yang ke-5. Sudah, Bapak Ibu? Amin. Ya. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Kemudian lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-9. Jadi janganlah kamu seperti mereka, ayat 9-nya, ayat 8-nya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini dia. Tadi saya katakan, sadari kau tuh anak. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Bapamu yang sorga itu mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi ada orang yang berdoa bertele-tele, berusaha untuk menunjukkan dirinya. Saya juga dulu berdoa bertele-tele itu seperti ini Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Orang itu berdoa meminta kepada
misalnya anak meminta kepada ayahnya, ya, minta ngomong terus, pak minta pak, pak minta pak. Itu kalau saya ya seringkali pada anak bisau, saya bilang, ya kan, maksudnya bisau, ya artinya maksudnya bapak di surga tidak juga seperti itu, tetapi kamu nggak sadar bahwa kau tuh anak gitu loh, ya. Ada orang-orang berdoa seperti orang-orang munafik, ya. Banyak orang Kristen berdoa seperti orang munafik, bertele-tele, ya. Nah, konteks ini Yesus berbicara tentang apa? Tentang orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu seperti itu, mereka duduk, mereka di pintu gerbang, mereka berdoa supaya orang melihat mereka seperti orang kudus, mereka seperti orang suci, ya. Dan jadi itu yang mereka lakukan. Nah, banyak orang Kristen yang bertanya, ya. Mungkin saya juga dulu bertanya, kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa? Karena kita berdoa bertele-tele. Apalagi doa bertele-tele adalah doa yang mengeluh, ya. Doa yang penuh dengan keluhan, keluh kesah. Doa yang penuh dengan apa? Mengeluh kepada Tuhan. Tuhan minta, saya begini Bapak Ibu, saya sejak saya mengerti tentang prinsip doa. Doa itu adalah berbicara tentang deklarasi. Doa itu berbicara tentang ambil alih. Doa itu berbicara tentang suatu pengakuan, mengikrarkan. Bukan berkeluh kesah. Ya, Tuhan, aku begini 1 jam mungkin. Terus kita berdoa begini, berapa lama kamu? Sehari kamu berapa lama hubunganmu dengan Tuhan? Berdoa, saya 1 jam berdoa dengan Tuhan. 24 jam waktumu, kamu hanya 1 jam yang kau berikan buat Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Doa itu satu hubungan 24 jam antara kita dengan Tuhan. Bukan berarti kita tidak memberikan waktu kita. Oke, seperti saat ini saya memberikan waktu saya untuk saya bisa berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman bersama-sama dengan saudara, membagikan firman Tuhan, kita bersepakat berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Bukan berarti itu tidak baik, tetapi doa itu bicara tentang suatu hubungan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu saudara sekalian, saudara dan saya hanya 1 hari, atau bukan 1 hari, hanya 1 jam. Misalnya anak saya, si JF, hanya 1 jam punya hubungan dengan saya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Seharusnya adalah 24 jam itu menjadi suatu hubungan yang harus kita punyai bersama-sama antara anak dan ayahnya. Suatu hubungan, walaupun saya tidak bersama-sama dengan anak saya, tetapi kan kita bisa keep kontak, bisa telepon, ketemu. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Nah, banyak orang, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika mereka berdoa, kita bertele-tele. Saya dulu Bapak Ibu dengan seabrek-abrek, dengan betapa banyak permintaan doa, permohonan doa. Sekarang apa? Saya punya harapan dalam hati saya punya iman dalam hati saya kepada Tuhan. Tetapi doa saya sudah berbeda. Doa saya begini, Tuhan saya bersyukur Tuhan, apa yang saya inginkan dalam kehidupan saya, apa yang saya harapkan dalam kehidupan saya katakan, Tuhan aku bersyukur bahwa aku sudah sehat. Kalau kita membutuhkan kesehatan, Tuhan aku bersyukur. Misalnya kita membutuhkan promosi, Tuhan aku bersyukur aku sudah kau promosikan. Apa? Ucapannya adalah ucapan bersyukur. Ucapan adalah ucapan menyenangkan Tuhan. Nah, kemudian seperti di ayat 6 dikatakan, tetapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Bapa di surga akan membalaskan kepada kita. Ketika kita ambil waktu kepada Tuhan, kita bisa saja sehari, pasti kita ambil waktu untuk mendisiplinkan diri kita, untuk ambil waktu sembah Dia. Berdoa itu banyak-banyak menyembah tuh, Bapak Ibu saudara sekalian. Sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Misalnya Bapak Ibu saudara sekalian, saya dengan anak saya, ya, saya mengajak mereka main-main, asik berkeliling, ya, kita bergulat atau berkeliling, main-main di rumah ini. Dan itu menyenangkan hati mereka. Nah, kemudian ketika mereka senang, mereka katakan, Papa terima kasih ya, sudah ajak kami main-main. Sering anak-anak saya katakan, Pak terima kasih, sudah ajak kami jalan. Wow, ketika pengakuan itu, ketika anak saya mengatakan suatu pengakuan dan mengucap syukur berterima kasih, saya itu diberkati. Saya suka, saya senang karena anak saya mengakui bahwa Papa terima kasih. Sama dengan Bapa di surga. Ketika kita datang kepada Dia, ketika kita katakan Bapa terima kasih, apa yang sudah Kau perbuat untuk kehidupanku. Terima kasih aku sudah sehat. Terima kasih Engkau sudah melindungi aku. Berdoa itu bukan meminta apa yang kau inginkan, tapi berdoa itu adalah bersyukur dengan apa yang sudah engkau alami. Itulah iman. Berdoa itu bukan mengucapkan sesuatu apa yang kita harapkan, tapi berdoa itu adalah mengucapkan sesuatu apa yang kita imani.
Bapak Ibu, ya. Kita beriman bahwa seperti saat ini kita ada virus COVID-19. Mungkin ada satu ketakutan dalam diri orang-orang tentang virus ini. Dan dia berdoanya seperti ini, Tuhan, lindungi aku dari virus ini, biar aku tidak terkena penyakit ini. Doanya bukan seperti itu. Seharusnya doanya seperti ini, Tuhan, terima kasih, aku bersyukur Kau telah melindungi aku. Begitu doanya. Aku bersyukur Tuhan Kau telah menjaga aku. Aku bersyukur Tuhan. Itu doa yang dimana kita mengakui, kita sedang berdoa mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Dia berdaulat atas kehidupan kita. Dan yang ketujuh, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Orang bertele-tele itu Bapak Ibu adalah orang yang berulang-ulang meminta. Seperti saya tadi katakan, preset. Artinya begini, ya doanya berbeda begini. Pak, saya minta ini Pak, minta mobil Pak. Pak, saya minta mobil. Berkali-kali Pak saya mau minta mobil. Dengan Pak, terima kasih Pak. Walaupun saya belum melihat, tetapi saya percaya saya sudah punya mobil. Atau doanya seperti ini, Pak, terima kasih buat mobilnya. Mobilnya ada belum? Belum ada. Nah, tapi bersyukur dengan seperti itu, Bapak kita ini melihat bahwa kita itu sungguh-sungguh beriman, percaya, sekalipun itu belum ada, tetapi dia percaya bahwa dia sudah menerimanya. Firman Tuhan mengatakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Itu doa. Doa itu tidak berbicara tentang sesuatu, menyampaikan keluh kesahmu, berjilid-jilid, ya, berbuku-buku, berpasal-pasal, berayat-ayat. Tetapi doa itu berbicara tentang suatu hubunganmu dengan pengakuanmu. Bapak Ibu, saya betul-betul mengalami suatu breakthrough, perubahan dalam doa-doa saya. Ya, saudara, beberapa sudah mendengar bagaimana kesaksian saya, terobosan breakthrough dalam pelayanan, dalam keuangan, dalam rumah tangga, pemulihan dan sebagainya. Suatu luar biasa. Karena apa? Karena doa saya sudah berbeda. Saya melihat bagaimana doa-doa dijawab Tuhan. Saya berdoa buat seseorang beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa untuk teman kami yang sakit, orang Itali, ya, orang Madagaskar yang tinggal di Itali. Dengan doa bahasa Inggris yang terbatas tetapi bisa dimengerti. Saya berdoa mendeklarasikan, saya katakan, you are healed, you be healed. Sembuhan terjadi, engkau sudah sembuh. Dalam nama Yesus saya katakan, you are be healed in Jesus' mighty name. The power of Jesus come to you. The Holy Spirit make you heal. Saya katakan kesembuhan terjadi. Saya deklarasikan kesembuhan. Receive, terima itu kesembuhan. Dalam nama Yesus, Allah sudah memberikan kesembuhan dalam kehidupanmu. Terima. Begitu doa, itu doa yang efektif. Nah, kenapa banyak orang Kristen berdoa dan doanya tidak dijawab? Kenapa? Karena doanya adalah doa yang penuh dengan keluh kesah. Hari ini Bapak Ibu, doamu adalah doa dengan ucapan syukur. Saudara mau apa dalam hidupanmu? Bersyukur. Terima itu. Ya, misalnya anak saudara, ya, anak yang sepertinya sulit sekali untuk diatur, misalnya ada anak yang bandel. Tuhan, aku bersyukur anakku adalah anak yang taat, anak yang penuh dengan anak yang bisa diatur, anak yang bisa dididik, anak yang bisa diajar. Mulai bersyukur, berterima kasih. Nah, ketika kita mulai bersyukur, kita mengakui kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah Tuhan suka dengan apa yang kita lakukan. Amin. Tuhan akan suka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan di ayat yang ke-8-nya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Haleluya. Bapa di surga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi Bapa itu tahu apa yang kita perlukan, ya. Nah, Tuhan tuh senang melihat kita bahagia. Kita kembali ke Lukas tadi, ya. Lukas pasal yang ke-11 tadi. Kita lihat. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Lukas 11 tadi, ya, ayat yang ke-5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur.
aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi Bapak Ibu, kita seringkali salah kaprah melihat hal ini dengan kalimat karena sikap tidak malu, ya. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Bapak Ibu, coba saudara pikirkan, kalau ada sahabatmu datang malam-malam mengetok pintu, sahabat loh ya. Oke. Saya rasa tidak mungkin saudara tidak membuka pintu dan saudara lihat itu sahabatmu. Ini maksudnya firman Tuhan ini adalah sesuatu yang bahwa Tuhan itu lebih dari ini. Maksudnya, tidak ada sahabat, tidak ada orang, misalnya orang yang kita kenal, ya, meminta tolong kepada kita, lalu kita menolaknya, tidak ada seperti itu. Yang ada itu Bapak Ibu, ketika ada sahabat kita, ada sahabat karib kita, orang yang kita tahu, orang yang kita kenal, malam-malam datang minta tolong, ketok pintu, mau butuh apa, pasti kita buka pintu untuk menolong dia. Ya, ini sebetulnya ayat ini adalah menceritakan bagaimana bahwa saudara nanti kan lihat baca ayat 9-nya, bahwa ini menceritakan bahwa Allah itu lebih daripada itu, Bapa itu lebih daripada itu. Saudara bukan sahabat, saudara adalah anak. Ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah, perhatikan ini kalimat, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan, kita orang yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapa yang di sorga. Makanya tadi saya katakan di awal, sadari dirimu itu anak. Amin. Allah senang melihat Anda bahagia Bapak Ibu. Allah senang melihat Anda sukacita. Seperti Anda juga senang melihat anakmu ya bersukacita. Allah suka melihat jikalau saudara makmur, sejahtera, sama. Ya, kita sama seperti kita suka melihat anak kita, misalnya anak kita makmur, sejahtera, ya, anak kita diberkati, anak kita berhasil, kita senang. Sama Bapak di surga. Bapak di surga itu suka melihat engkau berhasil. Bapak di surga itu ingin sekali melihat engkau jauh daripada begini, jauh daripada engkau ingin melihat dirimu ini berhasil. Bapak di surga jauh daripada itu. Amin. Jauh daripada keinginan saudara melihat dirimu berhasil. Bapak di surga jauh lebih itu daripada itu untuk melihat hidupmu lebih berhasil. Karena dia Bapak. Oh, bayangkan saudara sebagai orang tua aja, masa orang tua merancangkan hal yang buruk, masa orang tua menginginkan hal yang tidak berhasil pada anaknya. Orang tua sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara punya uang, saudara pasti depositokan uangmu untuk anakmu masa depan. Bagaimana di sekolah, bagaimana masa depannya. Saudara siapkan semuanya. Saudara investasikan, saudara beli tanah untuk anakmu. Itu saudara sediakan. Jadi doa itu suatu hubungan. Doa, sadari Bapak Ibu, engkau tuh anak dan terima itu, dan hubunganmu dengan Tuhan. Doa itu suatu pembicaraan yang hubungan, ya, berbicara dalam suatu hubungan. Amin. Sungguh menyakitkan Bapak Ibu, misalnya ketika Anda mengasihi seseorang, namun seseorang itu menolak kasih Anda. Ya. Nah, dari situlah Bapak Ibu bermula kejatuhan manusia. Allah mengasihi manusia, tapi manusia menolak kasih itu. Terjadilah kejatuhan manusia. Namun Tuhan tetap mengasihi dunia ini. Ya. Kita harus meresponi kasih Tuhan dengan apa? Dengan ucapan syukur kita. Ya. Hanya untuk kesenangan Allah saja Bapak Ibu yang kita lakukan. Yang kita lakukan, doa kita itu hanya untuk kesenangan Allah. Memuji Dia, bersyukur tanpa meminta. Maka kita akan mulai mengalami kelimpahan, ya, perkara-perkara supranatural. Ketika kita bersyukur, itu kita memberkati Allah. Ketika kita bersyukur, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan suka Bapak Ibu. Doa adalah suatu kesempatan bagi kita untuk berhubungan, bersekutu dengan Tuhan, mengasihi Allah, dan bersyukur kepadanya. Doa sebagai sarana untuk berhubungan dengan Allah.
Dan bukan sebagai suatu alat atau kendaraan atau motor yang kita gunakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. No. Doa adalah suatu hubungan, bukan sesuatu alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan, sudah Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Bagaimana caranya? Bersyukur bahwa engkau telah menerimanya. Ketika kau bersyukur bahwa engkau telah menerimanya, maka terjadi respon kita menentukan apa yang kita dapatkan. Betul? Ketika kita bersyukur, mulai bersyukur, Tuhan terima kasih. Anak-anak saya tahu kebutuhan mereka, saya belikan. Mereka butuh makanan, saya belikan. Tadi malam, ya, tidak ada yang minta. Anak-anak tidak minta, mereka tidak minta martabak, mereka tidak minta kue apa. Saya pergi keluar, saya tahu mereka sedang pengen makan kue itu. Sudah lama mereka pengen makan kue apa, bukan martabak, terang bulan, ya, terang bulan keju, susu keju. Sudah lama mereka inginkan. Tadi malam saya jalan, saya tahu mereka menginginkan itu. Beberapa waktu yang lalu mereka pernah katakan, Pak, mau terang bulan. Gitu aja. Tapi pada saat itu ya tidak dibeli karena sudah malam, karena sudah apa. Tetapi tadi malam ada waktu, saya pergi cari dan saya datang dan mereka makan dengan sukacita. Wah, enaknya Pak, mantap. Sekian responnya luar biasa, ya. Suka mereka. Karena apa? Karena mereka anak. Saya tahu apa yang mereka butuhkan. Sama. Bapa di surga mengetahui apa yang kau butuhkan. Sebelum engkau meminta kepadanya, tadi di ayat 8 tadi, di pasal yang ke-5 ayat 8. Ayat 6 ayat 8. Tuhan Bapa di surga tahu apa yang kau butuhkan. Amin. Sekarang ubah cara doamu, jangan lagi berdoa bertele-tele, ya, meminta, mengeluh, meminta berjam-jam. Kapan waktunya bagimu? Kalau hubungan itu kita ada memberikan waktu, space waktu bagi seseorang yang kita berhubungan, kita bisa saling ngobrol bersama-sama. Ya. Jangan membawa setumpuk catatan doa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada Tuhan, lalu kita hanya mengeluh. Tidak ada waktu bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita apa yang Dia inginkan untuk kita. Jadi take time, ambil waktu berdoa, mulai tenang, hening. Katakan, Tuhan, bicaralah Tuhan kepadaku. Seberapa saudara yang pernah dan bahkan sering melakukan, Tuhan, bicara kepadaku. Tuhan, aku mau dengar Engkau, bicaralah kepadaku. Yang kita lakukan hanya apa? Oh, kita berdoa. Hura, bahasa roh tidak salah, tapi kita terus berdoa bahasa roh, wira, syukur, hura. Terus kita berdoa dengan setumpuk, dengan sederetan catatan apa doa kita. Tuhan, aku minta ini, Tuhan, aku mau ini, Tuhan, aku ini, Tuhan, aku ini. Tapi setelah itu selesai, dalam nama Yesus, amin. Kapan Tuhan ngomong? Kapan Tuhan bicara? Amin. Take time, ambil waktu di mana, Tuhan, please speak to me. Bicaralah kepadaku. Seperti itu, Bapak Ibu. Amin. Naikkan pujamu, penyembahanmu, kusembah Kau, dan seterusnya. Oke? Mari kita berdoa. Salam. Mari kita berdoa buat bangsa kita, buat keadaan kita, buat negeri ini. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Bersyukur dengan keadaanmu. Bersyukur dengan situasi ini. Saya mengajak saudara hari ini untuk bersyukur dengan situasi keadaan ketika COVID-19 ini sedang melanda kita. Bersyukur dengan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan untuk hidupmu. Jadi kalau Bapak Ibu perawat, dokter, dan saudara atau saudara yang ada dalam gugus tugas dalam mengenangan ini, bersyukurlah bahwa Tuhan telah memakai engkau dalam tugas yang mulia ini. Bersyukur dengan apa yang kau kerjakan. Jangan berkeluh kesah, tapi ucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, aku sudah diberikan kepercayaan olehmu untuk mengerjakan sesuatu hal yang banyak orang mungkin tidak ingin ada di tempat ini, tapi aku ada di tempat ini. Katakan seperti itu. Dan aku bersyukur bahwa Engkau telah melindungi aku, Tuhan. Mari Bapak Ibu bersyukur. Tuhan, terima kasih. Ibu bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kami sebagai anak, Engkau telah menyediakan bagi kami apapun, semua sudah Kau berikan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur dengan keadaan kami. Kami bersyukur semuanya sudah Kau sediakan.
Kami bersyukur buat situasi keadaan ini, karena Engkau baik bagi kami. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah menuntun kami, Engkau telah membawa kami dalam satu pengenalan yang jauh lebih besar. Bicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Bapak, aku bersyukur, terima kasih. Kami menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur untuk bangsa ini, di mana hari ini telah waktu-waktu ini ada data di mana 11% sudah terjadi penurunan Tuhan. Terjadi penurunan 11% Tuhan atas kasus baru, kasus virus corona ini. Kami bersyukur Tuhan, ada penurunan 11%. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur biar masyarakat yang sudah mendengarkan segala sesuatu ini Tuhan, mereka mulai melakukan sesuatu di social distancing dengan baik. Terima kasih adalah orang-orang yang sudah melakukan sesuatu dengan bekerja keras untuk menangani situasi ini, untuk masyarakat yang taat, untuk masyarakat yang mau ikuti aturan Tuhan. Kami bersyukur dengan semuanya ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan dengan keadaan pertolongan Tuhan atas daerah-daerah yang secara signifikan mengalami penurunan, biar tidak ada lagi penambahan Tuhan penderita virus COVID. Dan kami percaya semuanya mengalami kesembuhan Tuhan. Dan orang-orang para medis, tenaga ahli, tenaga dokter dan semua perawat, mereka hidup dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Teman-teman kami Tuhan, para dokter-dokter dalam gereja ini, para perawat-perawat, kami bersyukur Tuhan sejauh ini Tuhan telah melindungi mereka. Mereka mengambil bagian yang dimana orang-orang tidak mau ada di tempat itu, tetapi mereka telah mengambil bagian mereka. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menjaga mereka, penjagaan-Mu atas mereka, perlindungan-Mu atas mereka, penyertaan-Mu ada atas kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar yang sudah terjadi berlangsung di 4 provinsi, 12 kabupaten dan kota. Biar semua ini agar betul-betul orang menerapkannya dengan efektif. Dan semua ini kami bersyukur bahwa hari ini pemutusan mata rantai itu sudah terjadi. Ya, mata rantai penyebaran COVID sudah terjadi. Dan Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa. Dan hari situasi ini di mana ada inflasi keuangan yang tinggi, mungkin ada inflasi keuangan yang terjadi, tapi kami berdoa tidak terjadi Tuhan. Kami deklarasikan tidak ada defisit keuangan, tidak ada defisit APBN yang semakin melebar, tidak ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, biar pemerintah kami akan mengambil keputusan yang hati-hati, yang terbaik untuk mengatasi situasi agar tidak ada inflasi terjadi Tuhan, sehingga masyarakat tetap memiliki daya beli yang baik di negeri ini. Dan aku berdoa Tuhan biar bantuan sosial yang terus disalurkan bisa tercapai kepada masyarakat. Dan kami bersyukur ada bantuan sosial yang sudah diberikan. Kami berdoa biar semuanya terbuka ya Tuhan, transparan. Dan kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan, atas segala sesuatu yang sudah Tuhan segera kerjakan untuk bantuan sosial yang sudah dilakukan oleh orang-orang Tuhan. Kami bersyukur juga gereja sudah turun tangan mengambil bagian dalam semua ini, memberikan bantuan. Gereja sudah melakukan yang terbaik apa yang harus dilakukan. Biar orang-orang yang sudah terkena virus ini, kesembuhan terjadi. Kami deklarasikan kesembuhan terjadi ya Tuhan. Mereka yang belum kenal Tuhan, mereka mengalami Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa Roh Kudus atas bangsa ini, mengintervensi bangsa ini, Roh Kudus, sehingga membuat perubahan hati Bapa berbalik pada anak-anak, dan hati anak kepada bapaknya. Hati orang durhaka berbalik kepada Tuhan, dan biar banyak orang yang datang kepada Tuhan dan bangkitnya para penuai jiwa. Kami bersyukur dengan situasi keadaan ini Tuhan. Kami percaya situasi keadaan ini terjadi breakthrough, terobosan. Berbicaralah kepada umat.
Aku juga berterima kasih untuk seluruh jemaat BFA Kasongan, BFA. Sejauh ini Kau telah menyertai kami, BFA Indonesia Internasional. Sejauh ini Kau telah menyertai kami, telah melindungi kami. Kami tetap hidup dengan luar biasa. Kami tetap bisa makan, kami tetap bisa bekerja, kami tetap bisa melakukan aktivitas kami. Dan jikalaupun kami mendapatkan bantuan, Tuhan terima kasih Engkau telah mengirim orang-orang yang sudah membantu kami. Tuhan telah membuka saluran-saluran berkat bagi hidup kami. Engkau sumber berkat, Engkau membukakan saluran-saluran berkat-Mu atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu, seluruh jemaat-Mu, atas usaha kami yang sudah semakin membaik, luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk gembala kami juga, Pak Agung. Terima kasih atas penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih atas firman-firman yang sudah Tuhan berikan bagi hidupnya, menuntun umat-Mu untuk mengalami Engkau. Dan kami berterima kasih hari ini Tuhan. Kami menyambut berkat-Mu. Apa yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Aku berdoa agar umat-Mu juga bisa mengerti, memahami bagaimana mereka seharusnya berdoa. Doa yang penuh dengan kemenangan. Doa yang penuh dengan ikrar deklarasi. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia serta damai sejahtera. Tidak seorang pun darimu yang sakit, tidak seorang pun daripadamu yang miskin. Semuanya sehat, panjang umur, semuanya diberkati berlimpah-limpah. Tidak seorang pun daripadamu yang gagal, semuanya pasti berhasil. Sekarang kembalilah dengan aktivitasmu masing-masing. Lakukan pekerjaanmu apapun yang kau kerjakan hari ini. Tuhan membuat kau berhasil. Sekarang kembalilah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memimpin hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengasihi Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin.